Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, pada malam hari ini kita sudah menyaksikan tadi ada debat lintas agama ya, di mana kita sudah menggunakan penutup mata ya kawan-kawan ya. Tadinya saya pikir tidak debat tutup mata karena saya dihubungi tadi sore ya, harusnya kami mulai jam 4, ternyata mereka bilang ya kita tutup mata. Serius nih, gue bilang ya serius, oke. Tentang apa? Yesus, oke. Maka saya sanggupi tadi ketika jam 4 sore dan kami melanjutkan itu jam 7 malam. Cuman saya agak terlambat datangnya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kalian sudah menyaksikan sendiri babak pertama. Saya sudah juga menduga mereka ini pasti akan meminta ya yang seperti itu. Makanya ketika saya disodorkan bicara tentang Yesus kan, saya pasti silsilah ini. Kita jadi tidak bicara iman. Dia kira kita oh ya silsilah. Makanya saya bilang tadi jangankan di tempat kami ada tertulis ya di Matius. Saya bilang Matius 1 itu ya. Sementara kalau di tempatmu, saya bilang kan, level 3 level ke atas saja pun kau nggak tahu siapa silsilah aja ya. Jadi jawaban mereka pasti gampang, itu bukan kitab sejarah, kan begitu ya. Padahal itu kitab sejarah, cuman sejarah yang nggak lengkap. Nah, kawan-kawan, dia tetap ngotot bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Saya bilang kami hanya rela kalau Yesus itu adalah Yesus Barabas, ya kawan-kawan ya. Kemudian dari hasil ngotot-ngotot dia, ya puji Tuhan dia akhirnya mengakui. Inilah kita lihat detik-detiknya di mana dia mulai kelimbungan dan tidak mengerti apa yang ditanyakan dan apa yang dia jawab ya kawan-kawan ya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu iklan berikut ini kawan. Coca-Cola, 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 Masih tetap enak didengar ya Coca-Cola Fanta Sprite ini ya. Jadi ini resolusinya tinggi kawan. Jadi wajah ini nampak ya apanya jerawat-jerawatnya ya. Aku setel dulu kawan biar agak halus dikit dah skin. Oh udah ini. Harusnya sih udah ya. Tapi kok jadi itu ya. Oke, kawan-kawan ini saya ambil sebuah link. Saya kasih ke kalian. Kita mari bincang-bincang santai. Sebelum saya putarkan detik-detik di mana dia menyerah. Tetapi sekali lagi ya tipe-tipe mereka sudah menyerah tapi sok-sok hebat ya. Tetap saja mereka nggak paham apa yang mereka ucapkan. Wajarlah dan tertulis itu benar bahwa tabiat keledai itu keledai liar takkan kemana. Oke, kita dengarkan dulu detik-detik ya. Jadi saya pakai penutupnya ini 2 lapis kawannya. Dan saya memang tidak melihat apapun ya 2 lapis. Ntar ya kita dengar. Kalau Allah tersebut mengimani Injil Lukas, Matius, Yohanes, kami nggak kenal Injil itu, Bang Rudi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Rudi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila gitu. Nah, di situ dikatakan apa? Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil samanan qalila, mengambil keuntungan yang sedikit. Seharusnya Injil ini saya tanya. Nah, kawan-kawan, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu, jadi dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Tapi dia tidak sadar kawan, tetap ngotot. Dia mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas itu tidak yang diturunkan oleh Allah SWT atau tidak mereka imani juga. Sementara Yesus tertulisnya di situ kawan. Paham ya maksudnya? Makanya aku bilang mereka nggak ngerti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka debatkan. Saya sudah bilang Yesus bukan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Yesus. Dia ngotot Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Maka saya tanya, apakah Injil Matius, Markus, Lukas itu? Saya giring dia ke surah 2 ayat 79. Dan dia akhirnya Pak mengakui bahwa kami Allah SWT tidak mengenal. Kami juga tidak mengenal Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau dia tidak mengenal itu,
Kok dia mengenakan Isa Nabi adalah Yesus? Sementara kisah Yesus atau cerita tentang Yesus hanya ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada di tempat lain kawan. Semua yang dia klaim itu ada di Injil itu. Injil Matius, Markus, Yohanes. Kalau tidak diimani berarti kan bukan itu. Yang kita imani kan yang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara dia bilang bukan itu. Ya berarti bukan Yesus yang itu yang diimaninya. Tetapi karena isi kepalanya kotoran kawan maklumlah. Mereka lucu kawan. Tetap ngotot. Oh enggak katanya. Yang saya maksud begini begono, mana ucapan Yesus, mana Injil Nabi Isa? Kayak Allah kok kepada saya ditanya Injil Nabi Isa. Itu harusnya tanggung jawab dia yang beriman kepada Nabi Isa. Saya kan tidak. Ya kawan ya. Jadi saya bilang, kalau kalian tetap memasakkan Nabi Isa adalah Yesus, itu ada Barabas. Oh, apakah Barabas silsilahnya ini? Pertama saya layani. Ya, dia tidak jelas juga silsilah Barabas, tidak jelas juga silsilah Nabi Isa. Dia itu ibunya Maryam, bapaknya Imran. Apakah Yesus yang di dalam Bible ibunya adalah bapaknya adalah Imran? Kan tidak kawan. Ya, jadi inilah yang mereka tidak pahami. Akhirnya setelah saya ajak main-main dikit, baru saya tanya, apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah itu Injil Nabi Isa atau yang diimani kalian imani atau yang Allah menyuruhnya kalian beriman kepadanya? Dia jawab tidak, kami tidak kenal. Allah SWT tidak kenal. Lah kalau sudah tak kenal, berarti kan bukan Yesus. Yesus kan ditulis di situ. Paham kalian ya kawan-kawan? Tapi kalau orang ini ngeri kawan. Nggak ngerti aku bagaimana orang ini untuk memahami sesuatu itu. Begitu sulit. Padahal sudah jelas dari pertanyaannya. Jadi ketika aku bilang mana Yesus adalah juru selamat, Nabi Isa juru selamat, dia malah bilang ikutlah jalan yang lurus. Saya nggak tanya itu. Kalimat dia mengatakan juru selamat, saya sudah buka kata dia Yesaya 43 ayat 11. Itu merujuk Lukas 1 ayat 47 dan Lukas 2 ayat 11 tadi kawan-kawannya, dan ya begitulah kawan. Tadinya saya berharap saya dengan Pak Bom duet ya, dan kami menghajar ya kadrun-kadrun itulah ya kayak Zulkifli, Nandar, berani nggak mereka ya? Saya pikir mereka nggak berani. Yang tadi si PA itu kalau acak juga nggak akan berani. Dia sudah dari tadi kemarin malam udah belajar itu tentang Isa. Yang mengajukan kan mereka. Aku tadi baru sore dikasih tahu kita main tutup mata. Oke, aku bilang. Aku senang sekali. Serius nih, serius. Oke, kita mainkan. Nah kawan-kawan, saya ajak dulu kalian diskusi ya. Ini sudah ada Raja Lucu-Lucu. Halo Raja Lucu-Lucu, selamat malam. Silakan. Ya, selamat malam lah. Siap, Oke deh, saya senang tadi mendengar debat dan diskusi tadi ya. Yang terinti adalah yang terakhir ya. Saya pas di menit 49 detik ke 20 itulah kemenangan Lai. Jadi mereka tuh terkungkung sama dengan ayat mereka sendiri lah. Dengan kata lain, kalau mereka berpikiran bahwa setiap kitab tuh Tuhan sendiri yang menulis kan. Nah, tapi itu berbeda sama kita lah. Yang pasti kita ini ditulis oleh manusia, tapi Roh Kudus yang mengilhamkan. Itu loh. Jadinya mereka nggak bisa mengutip sedikit pun ayat di Alkitab kita. Tapi tetap dia mengakui di Matius itulah cocokmologi kan, istilahnya dicocok-cocokkan. Tapi itulah jerat buat mereka. Tapi sebenarnya mereka terkungkung sama dengan selaput dalam diri mereka dan mereka ada kebencian. Jadi mereka lakukan pembenaran diri terus, sampai mendapatkan sesuatu yang mereka merasa, wah, agama kami adalah agama yang paling benar. Tapi sebenarnya intinya yaitu tadi Yesus itu berbeda sama Isa. Itu loh. Ceritanya juga berbeda. Apalagi 600 tahun dihafal. Aduh lah. 1 jam 2 jam aja ada permainan lah ya yang menirukan kata-kata aja. Itu nggak sampai 5 menit aja sudah salah 1-2 ayat lah. Nah, apalagi 600 tahun. Ya kan? Jadinya saya tuh lucu tadi yang dari umat muslim lah berdebat. Sudah dijelaskan sama Lai di Matius sekian mengenai silsilah Tuhan Yesus, ya tinggal baca, ya kan? Nggak usah kita jabarkan. Yang pasti kita tuh bukan belajar membaca, tapi bukan belajar menghafal, tapi belajar bagaimana kita melakukan sesuatu dan perbuatan. Itulah inti dari kemenangan kita, yaitu lah tadi di menit 49 ayat 2, menit 49 detik 20 ke atas sampai 49 20 sampai 30. Itu dia mengakui kalau Yesus sama Isa itu berbeda.
Mungkin itu aja poinnya lah. Terima kasih. Dan Merdeka. sebentar. Dan lucunya dia nggak sadar, malah ngotot Iya, pula itu. dia di terakhir sudah kubilang aku nggak ada yang mau kujabarkan lagi, malah merasa Iya. hebat dia. Lucu, Iya, makanya itu aku bilang nggak habis lucu. pikir. Kenapa nama saya Raja lucu-lucu ya? Lah, karena saya melihat tuh lucu dia. Dia tuh ya itulah lah. Beda sama orang Kristen. Menerapkan sesuatu pasti dia akan ingat. Tapi kalau mereka belajar bagaimana mereka mengucapkan sesuatu tuh tanpa bukti itu loh, sudah kebiasaan. Mereka selalu terlepas omongan, tapi itulah kalau kita menghadapi mereka kita rekam lah ya. Kita harus rekam. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya menusuk mereka sendiri itu loh. Nah, itu loh. Jadi ya dengan teman-teman coba lihat aja menit 49 detik 20 ke atas, itulah bukti kehancuran dari pendapat mereka. Itulah lah. Oke, siap. Ya, terima kasih ya Raja lucu-lucu. Selamat malam ya. Nah, ini kita buktikan ya kawan-kawan, kita putarkan ini detik 49-nya 48 Mas ini. Keselamatan yang dimaksud oleh Isa. Bunyinya gimana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Itulah jalan keselamatan, jalan yang lurus menurut Isa putra Maryam, menyuruh menyembah Allah. Senada dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius nomor 4:10 tadi gitu. Kepada iblis dia berkata apa? Sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku gitu. Kepada dialah engkau berbakti. Bang Rudi, di situ dia tidak mengatakan sembahlah aku, kata Yesus. Enggak ada. Sembahlah Allah. Sama di dalam Al-Qur'an juga. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Apa dikatakannya? Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, bukan sembahlah aku. Nah, itu inti jalan keselamatan. Keempat ya, masuk ke. Nah, kawan-kawan ingat ya, dia bilang sama pertama kan. Kita lihat lagi setelah ini ya, maka dia akan meralat kata-katanya itu menjadi bumerang bagi dia. Matius, Yohanes. Silakan, Bang Yusuf, dimulai sejak Anda berbicara. Oke, gini, subhanallah ya. Kalau Allah tersebut mengimani Injil Lukas, Matius, Yohanes, kami nggak kenal Injil itu, Bang Rudi. Nah, di sini kawan-kawan, dia dengan jelas mengatakan kami tidak kenal Injil itu. Sementara Yesus itu tercatat di Injil itu, kawan. Dan dia tadi mengatakan, oh ini sama dengan itu, ini sama dengan itu, kan begitu. Sementara diakui dia, kami tidak kenal Injil itu. Bahkan Allah kalau mereka tak kenal, artinya Allah SWT juga tak kenal, kawan. Berarti Nabi Isa bukan Yesus. Karena Yesus atau Yesus atau Yeshua HaMashiach itu hanya tertulis di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada itu tertulis katanya. Mereka tidak mengimani itu, tidak percaya itu. Terus kenapa dipaksakan harus sama, kawannya? Di sinilah mereka tidak tahu apa yang dia ucapkan, kawan. Ya, dan dia bangga pula itu mengulas-ngulasinnya. Sebentar ya, sebentar. Ini anggota Sisuma ini tiap hari telepon, setiap apa sibuk kali. Halo. Siapa ini? Siapa ini bertanya kau apa? Mau kancam lagi aku? Nampak kali lah nggak ada ilmu kalau debat sama si Yusuf. Kok nggak ada? Jagoan kau udah keok. Jagoanmu itu udah keok. Cuman memang isi kepala kalian tidak sampai ke sana. Oke, aku live dulu ya. Nah, jadi kalau lihatlah sampai sekarang mereka nggak paham. Kami tidak mengenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara semua yang dia buat menjadi sama itu diambil dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ngerti nggak kalian kawan? Yang dia mengatakan Yesus itu sama dengan Nabi Isa, dia bilang ini, itu terdapat di kitab ini itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita lihat sekali lagi kawan-kawan. Pahami dulu baik-baik kawan. Ya, sebentar aku mundurkan dulu ya 4520. Ini. Sini. Keempat ya, masuk ke ronde keempat. Saya ingatkan kepada kedua narasumber ya. Topik diskusi kita adalah Isa dan Yesus menurut Al-Qur'an dan Alkitab. Jadi kepada Bang Rudi jangan bawa ke Nabi Muhammad karena yang kita bahas adalah Isa dan Yesus. Baik, pertanyaan yang diajukan terakhir, apakah Allah mengimani Injil Markus, Lukas,
Matius, Yohanes. Silakan, Bang Yusuf, dimulai sejak Anda berbicara. Oke, gini, subhanallah ya. Kalau Allah tersebut mengimani Injil Lukas, Matius, Yohanes, kami nggak kenal Injil itu, Bang Rudi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Rudi di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila gitu. Nah, di situ dikatakan apa? Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil samanan qalila. Nah, kemudian dia jelaskan juga kawan sesuai surah 2 ya ayat 79 itu. Dia buat dasarnya kenapa mereka tidak mengimani karena dia bilang itu kan sesuai surah 2 ayat 79 itu kan menulis celakalah orang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Sudah diakui dia kawan bahwa Matius, Markus, Lukas tulisan Matius, Markus tulisan Markus, Lukas tulisan Lukas, Yohanes tulisan Yohanes. Sekarang dia tidak mengakui kawan. Kan begitu kawan, lucu. Pak Yesus dan Isa adalah sama. Tetapi tidak diakuinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena surah 2 ayat 79. Saya mengungkit itu pertama sekali. Dia nggak tahu mengenai hal itu ya kawan. Nah, dan dia bilang kami tidak kenal. Kalau dia tidak kenal artinya isi yang ada di situ yang menjelaskan semua kisah Yesus. Semua ucapan Yesus itu tidak bisa diambil satu pun. Artinya benar saya bahwa Nabi Isa bukan Yesus. Maka saya tidak untuk apa melanjutkan sebuah diskusi lagi. Kan sudah benar. Dia sendiri mengakui tidak kenal. Kalau tidak kenal ngapain dicocok-cocokkan? Paham gak kalian ya maksudnya? Semoga kalian paham. Ini ku ambil lagi detik-detik di mana aku menolak untuk melanjutkan lagi. Karena sudah memang gak perlu dilanjutkan lagi. Apa yang mau dilanjutkan ya kawan-kawan ya? Sebentar ini. Nah ini. Nah, silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Sebenarnya debat kita ini sudah harusnya berakhir. Karena dia sudah mengakui Yesus bukan Nabi Isa. Nabi Isa bukan Yesus. Karena dia mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas itu bukan itu yang diberikan kepada Nabi Isa. Terus apa yang mau kita lanjutkan lagi? Sudah jelas bukan itu. Ya titik, selesai. Terus dia paksakan. Ini dikatakan di sini ada di dalam Injil Yohanes begini. Apa? Tadi dibilangnya bukan itu. Kok sekarang diambil-ambilnya dijadikan bukti ke arah situ? Mohon kita cerdas menyikapi ini. Dia sendiri sudah menjawab bahwa itu Injil yang dia baca-baca itu dari tadi, itu bukanlah Injil Yesus kata dia. Ya titik. Dan Allah SWT tidak ada mengatakan itu adalah Injil Nabi Isa. Jadi kenapa dipaksakan harus sama? Saya sudah katakan, kalian akan terbentur kepada surah 2 ayat 79. Bahwa itu sudah diakui ditulis oleh tangan manusia. Kalau sudah diakui ditulis tangan manusia, terus apa lagi? Kok kalian mengaku-ngaku yang Injil itu adalah tempat kalian? Kalau kami wajar. Karena bagi sudut agama kami, Injil Matius, Markus, Lukas yang kau bilang, mana Injil Yesus? Itulah Injil Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan aku tidak pernah mengatakan mereka hidup sejaman Yesus, tetapi mereka adalah murid dan juga pengikut Yesus. Pengikut Yesus juga murid. Jadi apalagi kita sudah selesai aja diskusi ini karena sudah diakui dia bahwa Nabi Isa bukan Yesus. Bahwa kitab yang kami baca ini bukan kitabnya Nabi Isa. Karena di Sahih Bukhari 3 jelas dikatakan yang menulis Injil Nabi Isa itu hanya Waraka bin Naufal, tidak ada yang lain. Ya, Waraka bin Naufal di surah hadis 3 Bukhari dan 6747 dikatakan yang menulis dalam bahasa Arab itu sesuai kehendak Allah Waraka bin Naufal. Jadi Waraka bin Naufal menulis dua kitab, yakni dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab. Nah, kawan-kawan jadi jelas ya bahwa mereka ini tidak paham apa yang dia ucapkan. Ya begitulah kawan. Kenapa mereka tidak paham? Karena isi kepalanya hafalan saja. Keluar dari hafalan itu dia nggak tahu apa-apa. Ya bahwa kalau mereka memang ingin menyamakan Isa itu hanya bisa disamakan dengan Injil yang ditulis Waraka. Di luar itu nggak ada. Karena dari seluruh literatur Islam hanya Waraka lah penulis Injil. Nggak ada yang lain. Kemudian dia mengatakan, oh itu diambil dari Injil yang bahasa Yunani. Kalau kau tidak mengakui itu, ku bilang sama dia kan. Kenapa kau mengakui dia mengatakan Nabi Muhammad bertemu namus? Artinya ucapannya tidak bisa kau percayai. Kok kau percayai ketika dia mengatakan Nabi Muhammad bertemu namus, ku bilang kan. Jadi disitulah kawan-kawan mereka tidak bisa lagi bergerak. Mereka sendiri yang mempelintir bahasanya sendiri ya. Oke, ingin tahu, selamat malam, silakan ingin tahu.
Oh, langsung Bang. Mikrofonnya. Ya, silakan. Iya Bang. Saya kaget malah langsung disapa. Siap, silakan. Iya Bang. Saya langsung aja Bang, nggak banyak-banyak. Cuma memang diskusi malam ini luar biasa ya. Maksudnya luar biasa. Kenapa? Karena angkat jempol buat Bang Yusuf ya. Karena beliau respon duluan. Saya sih salut sekali Bang. Kenapa? Karena menurut saya contoh seperti si bocor ya, Zuma tidak berani. Padahal kan mudah saja. Beliau juga kan katanya juga kan menghafal banyak ayat. Harusnya kan simpel sekali kalau yang model kayak gini. Kenapa? Karena pemaparannya kan tidak ini ya, tidak terlalu ribet-ribet. Karena memang sudah biasa sering disampaikan. Dan kita lihat tadi juga sebenarnya Bang Yusuf P ini saya rasa belum paham substansi daripada diskusi tadi. Kenapa? Karena substansi tadi kan tentang Isa dan Yesus. Kenapa? Karena di situ teman-teman dari seberang menarik benang merah. Isa itu adalah Yesus. Padahal kan kalau kita lihat dari pemaparannya adalah bukan. Nah, Yusuf P ini dia berpikir bahwa ketika apa yang dia sampaikan itu, contoh mengenai silsilah Yesus tadi ke atas dan lain-lain, dia merasa bahwa sudah hebat pada waktu penutupannya. Padahal tidak. Dengan pernyataan dan perkataan itu menegaskan bahwa memang bahwa Isa dan Yesus itu berbeda. Itu substansinya yang perlu digarisbawahi ya. Kalau kita tidak menilik ke substansi itu, ya maka hal yang terjadi seperti Yusuf PI, seakan-akan dia merasa hebat, padahal tidak. Substansinya kan Isa dan Yesus itu berbeda, sudah sangat berbeda sekali. Dan itu perlu dipahami teman-teman dari seberang, dari pihak Muslim. Diskusi malam ini tentang itu. Jadi di mana kita menarik benang merah antara Isa dan Yesus ini. Seperti gitu. Jadi mengenai contoh silsilah dari atas ke bawah, saya yakin teman-teman seberang juga kalau ditanya silsilah dari atas ke bawah juga tidak paham kok. Belum bisa menyampaikan, atau dari A ke B mengenai hadis bicara suruh baca hadis sekian ayat sekian, hafal nggak? Belum tentu gitu ya. Jadi itu bukan substansi masalah hafalan. Kenapa? Karena yang jadi substansi adalah tadi itu, Isa dan Yesus apakah sama gitu. Kalau main hafal-hafalan mah kita kayak anak TK saja ya. Maksudnya contoh saya dulu kecil SD 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3. Tidak, kita kan hidup beragama. Selain beragama artinya kita membaca kitab suci. Ketika kita membaca kita harus paham. Ketika kita paham kita harus melakukan itu apa yang ada difirmankan oleh Tuhan. Nah, seperti begitu Bang Rudi. Makanya saya pikir luar biasanya Bang Yusuf PI mau terima ya. Tidak seperti contoh kalau kita lihat Zoom. Mudah-mudahan selanjutnya teman-teman contoh Nandar termotivasi dengan Yusuf PI. Terus Triunus Layer juga termotivasi sehingga kita banyak entertain ya, hiburan di dalam diskusi antar agama begitu. Jadi bukan hanya menang hafalan, tapi bagaimana substansi yang ingin diangkat ada keterkaitan antara yang satu dengan satu. Benang merahnya di mana? Kalau terputus artinya memang tidak sama. Itu yang perlu diakui. Dan juga sampai saat ini pun juga teman-teman dari pihak Muslim juga belum bisa menyodorkan bahwa Injil Isa itu seperti bagaimana, seperti apa isinya ya. Dan kalau kita bilang tentang yang tadi Yusuf PI bilang Injil Yesus, saya pikir kan Yusuf PI sudah tahu lah Injil itu kan Evangelion itu kan. Jadi kabar baik tentang Yesus. Jadi itulah yang diceritakan tentang Yesus. Kalau bilang tentang Yesus ya itu sudah. Jadi kabar baik tentang Yesus. Kita mengenai kabar baik tentang Yesus itu udah jelas sekali gitu. Jadi nggak usah dipanjang-panjang lebar. Mana Injil Yesus? Siapa yang tulis? Kenapa Lukas? Kenapa Yohanes? Oh, itu sudah cerita tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus sendiri gitu. Itulah. Jadi perlu dipahami atau substansinya seperti begitu dari teman-teman Muslim. Itu aja sih Bang yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahkan lah. Ya, terima kasih ingin tahu. Jadi kawan-kawan saya juga tadi sudah mengatakan, kalau kau bilang silsilah Yesus lengkap di Matius itu. Sekarang silsilah Nabi Isa mana? Kan tidak jelas. Maka saya bilang kalau silsilah yang tidak jelas, silsilah Yesus Barabas juga tak jelas. Sama. Oh, dia bilang apa?
apakah ibu Barabas ibunya Maria? Bukan Maria tapi Maryam. Ya kita nggak tahu, nama juga nggak jelas. Ya. Tapi kalau mau yang jelas itu silsilah Yesus. Coba kau sebutkan apa silsilah Nabi Isa. Dia bilang apa ya? Itu bukan kitab sejarah. Wah enak sekali jawabnya kawan-kawannya. Selesai dia bebas tugas ya. Itu tidak bisa kawan. Jadi betul kata Pak ingin tahu tadi. Mereka nggak tahu apa sih yang dibicarakan. Candunya saja kawan. Memaksakan Yesus adalah Isa. Candu. Ya, dan itu aku bilang. Kalau kau bilang Isa kan tidak disalib surah 4157. Maka di dalam Bible ada namanya Yesus Barabas. Ya itu kau ambil lah itu, aku nggak keberatan, aku bilang hanya itu yang bisa kami relakan. Kalau Yesus Kristus jangan, dia adalah juru selamat. Bisa nggak kau buktikan dari Al-Quran juru selamat? Ketika aku minta Injil Isa dibacakannya juga dari Al-Quran. Al-Quran itu bukan Injil Isa. Ya, jadi mereka nggak paham apa yang diucapkan. Halo Pak Moti, selamat malam. Silakan Pak Moti. Shalom, selamat malam. Shalom, silakan Pak Moti. Ya, memang tadi saya menyimak beberapa itu. Cuma gini ya, mereka tuh harus memaksa. Kalau kita memaparkan Alkitab, lalu dia sanggah terus. Lalu kalau dia memaparkan kitab suci mereka paksa itu paling benar. Jadi agama mereka itu paling benar. Jadi saya melihat itu, seperti misalnya contoh Zuma, si Slayer itu dia di sana, sana. Dia sudah berdebat dengan orang-orang tertentu di situ. Lalu dia sudah ditekan ya, dipojokkan. Tapi nanti di sana ada orang lain, dia debat lagi dengan orang itu seperti itu. Jadi seperti ada seseorang dia bilang gini, Yesus baik kan ada lagunya katanya. Yesus itu baik gitu kan. Baik. Mana Yesus sendiri menyangka aku bukan orang baik katanya. Jadi ada seorang mengatakan Yesus baik. Gitu. Dia saya lupa dari Markus berapa itu kan. Loh, seorang juara atau seorang hebat, dia tidak akan mengakui dirinya hebat. Saya jago. Ya, tidak, dia malah ya, saya bukan jago. Jadi mereka itu nggak bisa membedakan yang mana orang merendahkan hatinya, bukan merendahkan diri ya. Banyak hal seperti Paulus. Paulus katanya dia tuh karena gagal dia orang jadi terkenal. Ada katanya di Matius berapa saya nggak tahu, atau di Lukas berapa, bukan di Kisah Para Rasul nggak salah, mengatakan seharusnya saya terpuji, saya nggak tahu apa itu ada gitu kan. Jadi mereka tuh mencari-cari, kita nanti mengejar, coba tolong jelaskan ini. Nah, nanti dia cari dari Al-Quran. Loh, banyak hal seperti contohnya misalnya gini, di mana nabi kalian itu menerima wahyu? Kita kan bertanya, jawab dulu pertanyaan kita, baru nanti dia bertanya kepada kita. Dia tidak jawab, dia tanya, Lukas dari mana? Buktinya bahwa Lukas dia mengenal Yesus. Kita kan bisa jelaskan nanti. Tapi pertanyaan itu, di mana? Siapa saksi bahwa dia menerima wahyu dari Allah? Langsung dia serang itu, jawab dulu itulah. Tapi mereka begitu. Kita bertanya mendakwan, dia serang mengenai Injil. Masalahnya, nah itu lagi nanti lapor polisi. Seperti Sofelatul, siapa tuh yang namanya Hakim Ali? Dia saya dengar di YouTube-nya mengatakan gitu. Sofel itu harusnya itu dia memang dilaporkan ke polisi. Loh, mereka berdebat. Loh, kalau mereka boleh menisah kok kita nggak boleh? Pakai kolor lah, telanjang lah. Ada lagi satu orang mengatakan di YouTube itu saya baca itu, aduh siapa itu channel siapa, dia mengatakan gini, saya lupa di Lukas atau Matius, kemana mereka itu? Yang ini yang perempuan dibilang berzina, kemana mereka semua? Sudah pergi, sudah pulanglah, jangan lagi berbuat dosa. Tapi tidak, dia bilang, oh tidak ada, kebetulan dong, bukalah bajumu, kita dari mana saya itu, dari mana dia dapat itu karang-karangnya? Kalau kita buat seperti itu pada mereka, sudah penistaan. Bom, kemarin diadukan, loh kenapa orang berdebat, kalau gitu jangan ngajak kita debat. Saya pernah bertemu dengan teman-teman saya yang muslim, jadi begitu, wah orang Kristen, tunggu dulu, kami tidak pernah pusing dengan kalian ini, kenapa sih kalian kok selalu berdebat yang Kristus? Heran, kami mau mencoba tuh begini. Saya juga pernah debat, mungkin saya pernah cerita dengan siapa tuh yang gayanya tuh seperti orang Malaysia tuh, yang siapa tuh namanya, saya lupa tuh. Oh ya tuh, yang dia mau walabu. Saya bertanya pada dia, saya mau mengajukan pertanyaan, adakah di link ini sekarang
yang bisa membuktikan kepada saya Allah tuh ada, Tuhan tuh ada. Oh bisa, begini. Saya sanggah terus. Pohon tumbuh loh, belum tentu. Kalau orang yang nggak percaya dengan Allah, ya memang pohon tumbuh. Kenapa harus ada Allah? Ya begini. Artinya gini, jihadnya terang. Jadi kamu maunya apa? Kamu ateis? Tidak, jawab dulu pertanyaan saya. Bisakah dia buktikan? Lalu ada satu nyeletuk bilang mengatakan gini, angin terasa nggak? Terasa. Kelihatan nggak? Allah kelihatan tidak, terasa tidak. Ngapain orang nyembah Allah? Nggak kelihatan. Nyembah sapinya bisa dipotong. Nyembah batu digunakan. Pertanyaan saya, tolong. Akhirnya dia bilang apa akhirnya? Nah, itu namanya iman, Pak. Kalau iman, itu tidak bisa kita jabarkan secara nyata, ya itu iman. Oh, jadi Allah itu ada karena iman kita kan? Betul, dia setuju katanya. Saya juga setuju. Kalau begitu, orang-orang agama Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ya urusan kami. Kenapa kalian pusing sih? Kalian sakit perut ya? Kalau kami sebut Yesus itu Tuhan, nggak sakit perut kan? Ya sudah biarkan saja debat gitu. Tapi saya mengatakan ada bagusnya juga. Sebab dengan adanya gini, saya bercerita. Dulu saya anggap ini omong kosong, debat-debat gini, debaters. Siap. Saya udah cerita mulai kemarin. Ada orang, dia berkata kepada saya, nih, gara-gara si Rudi nih, katanya. Loh, kok jadi gara-gara debaters? Iya, saya jadi ngerti Alkitab. Betul. Nggak, ini bukan main-main. Ini bukan ngangkat-ngangkat, tapi ternyata. Jadi, dia ikuti, dia pelajari, dia buka Alkitab, dia ikuti Alkitab. Ada seorang, dia itu kalau di gereja Presbyterian dia disebut seorang majelis, kalau si tua gitu ya. Dia tidak menguasai betul, dia tahu Alkitab gitu. Apalagi dia mengatakan, oh saya belum sampai dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saya baca. Yang penting-penting saya baca gitu. Tapi banyak saya kadang-kadang, kenapa ya? Kok gini ya? Tapi dengan begitu perbuatan dia nangkap. Oh gitu, oh rupanya begini. Seperti juga Zuma pernah mengatakan, mereka yang tidak setuju saya menjadi raja, boleh mereka kadang-kadang ke buluan mereka depan mataku. Iya. Nah, ada kawannya tidak. Tadi sudah situa loh. Dia tidak tangkap maksudnya pembicaraan itu. Terus dijelaskan melalui orang-orang yang di YouTube ini, yang debat-debat kita lah, yang apologet ya. Terus dia cerita kepada saya perlu tangkap kenapa. Yang itu maksud tuh, Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Memang Yesus mengatakan bukan dia bercerita, ada seorang bangsawan. Jadi dia nangkap dari situ. Banyak orang jadi gara-gara adanya debat-debat begini, jadi tahu. Memang kan kita belajar tuh kan dari ini kan, dari ungkapan-ungkapan orang kan. Guru. Bagaimana dia jadi guru? Karena dia punya pengalaman kan. Dia pernah melakukan ini. Lalu dia berikan kepada orang. Oh, begitu ya. Jadi ini bagus. Jadi saya setuju itu. Cuma ada beberapa itu yang hati-hati. Saya mengatakan kemarin saya pernah bicara sama Sofiatul, Ibu Ti juga bilang gitu. Jangan kepleset. Hati-hati. Karena mereka tinggal nunggu aja nih kapan kepleset. Pengaduan. Negara kita ini gawat. Parah. Sekarang ada orang membunuh, saya tahu. Saya pernah tahu bunuh orang. Dia nggak sampai 10 tahun penjara. Tapi sekarang korupsi. Negara rugi. Ada yang cuma 7 tahun. Saya punya kenalan. Dia levelnya itu eselon 1. Nah, kena dia. Setahun lolos. Dapat diskon lagi ya. Nah, makanya sekarang MKC kena 10. Katanya sih kemarin ada keringan, dia dapat apa nggak tahu. 6. Bayangkan. 6 ya. Nah, emang dia emang negara rugi ya? Rugi gara-gara itu. Kena 6 tahun. Apa sih, siapa yang rugi? Di negara kita negara apa nih sebenarnya? Ada orang seperti itu awalnya 10 tahun. Tapi ada koruptor 9 tahun. Nah, ya sebenarnya kan kita kalau mengenai Isa, memang awalnya kan kenaikan Isa Al-Masih di kalender kan selalu gitu. Kenaikan Al-Masih. Sekarang nggak lagi. Kalender itu sekarang kenaikan Yesus Kristus. Jadi memang saya pernah berbicara dengan kawan saya tidak mau tahu. Sekarang apologet muda termasuk debaters, Ibu Sofiatul, Uti, Tut Erben, semua mereka itu tidak mau tahu. Gara-gara kalian maksa. Jadi mereka bilang titik. Isa bukan Yesus, titik, udah. Loh, sekarang kalau ada orang namanya Joni, kamu namanya Joni, lahirnya di Jakarta, atau dikatakan lahirnya di Bandung, berarti kan bukan kamu. Itu aja salahnya.
Jadi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, titik, udah nggak mau tahu. Itulah. Jadi Injil Barnabas lah, Injil itulah, Injil itu. Jadi mereka tuh sebenarnya, tapi memang biar saja kita jadi ke depan-depan seperti itu. Jadi lucu memang. Jadi itu juga bahan-bahan juga buat kita. Jadi pengetahuan buat orang-orang yang belum menguasai benar. Sebab ya mereka memang harus diakui banyak yang murtad kok. Saya baca kemarin itu jumlah yang sekian, GPB sekian, karismatik sekian, GWB sekian, GKI sekian, HKBP sekian. Saya jumlahkan, wah jumlahnya ternyata dari 4 tahun lalu nambah 5%. Siap. Jumlah orang ini saya jumlahkan, 5% itu, ya itu saja deh. Jadi artinya maju terus, pantang mundur. Siap. Terima kasih Pak Moti, selamat malam. Ya. Kawan-kawan, ya itulah yang terjadi kawannya. Mereka suka kali memaksa-maksa. Tapi begitu dikepret, lapor polisi. Ya. Sekarang saya naikkan dulu The Flash karena tadi sore dia nggak jadi. Halo The Flash, selamat sore. Selamat malam. Silakan The Flash. Halo, selamat malam Bang. Malam, silakan. Ya, tadi itu apa Bang? Kalau dibilang dia hafal Qurannya itu kan nggak tahu juga Bang kita salah apa enggak kan? Iya betul. Kan kita nggak ngelihat teks. Ya. Dia asal-asal bunyi aja bahasa Arab, bla gitu. Kita kan nggak tahu itu benar apa enggak, kecuali kita ngelihat teksnya. Kalau dia memang betul-betul hafal Quran, suruh aja tampil di rumah Bang, biar kita yang uji dia. Nanti kita minta ayatnya dia bacakan gitu, kita lihat teks. Yeah. Kalau betul-betul dia hafal Quran gitu loh. Udah itu Bang, kalau tentang hafalan Quran ini Bang, kalau orang Kristen kan nggak wajib hafal ya kitab sucinya ya. Kita kan iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi perbuatan ya, juga harus ada. Orang Kristen itu bukan disuruh hafal, nggak ada ayat-ayat menyuruh hafal kitab suci. Tapi disuruh dibacakan siang dan malam. Dan dipahami, baru dilakukan. Bukan suruh hafal, orang itu kan memang doktrinnya memang disuruh hafal Bang, supaya mereka sibuk. Supaya gampang dibodohin kan. Iya, artinya pun yang dihafal kan, nggak tahu artinya Bang. Makanya mereka bingung. Bahkan udah diartikan pun masih banyak versi Bang. Makanya setiap tafsiran itu kan beda artinya. Jadi dalam Islam itu nggak ada kepastian Bang. Semuanya itu serba relatif, tergantung yang menafsirkan. Coba aja buka buku tafsir kan beda-beda tafsirannya kan. Muhammad aja Bang nggak hafal Quran loh Bang. Iya. Itu ada hadisnya. Jadi gimana jika Muhammad aja yang udah turun wahyu nggak hafal Quran, orang itu sok-sokan bilang hafal Quran? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada Bang orang yang hafal Quran Bang. Kalau bacaan Quran itu kan tilawatil Quran itu kan memang membaca Bang. Tapi kalau dibilang hafal satu ayat atau beberapa ayat itu, ya itu bisa masuk akal. Tapi kalau dia hafal mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu nggak benar itu Bang. Oke, gitu aja. Baru ini Bang, tentang pemaksaan Bang ya. Mereka kan suka memaksakan. Tentang Isa dipaksakan, tadi dia kan menyebut Yesus juga. Ya. Kalau dia konsisten misalkan Isa, ya itu haknya Quran ya. Tapi kalau dibilang Isa baru disebut lagi Yesus. Ya itu nggak konsisten Bang. Kalau Isa ya Isa, Yesus ya Yesus gitu loh. Kalaupun dipaksakan dia Isa itu Yesus, ya Yesus itu kan lahirnya di Palungan Bang. Sedangkan Isa lahir di bawah pohon korma kan. Berarti kan nggak bisa kan kalau dipaksakan begitu. Yang kedua dia Tuhannya Allah itu katanya sama dengan Tuhan yang di Alkitab. Itu jelas beda Bang. Beda. Tingkat kecerdasannya udah beda. Ya kan sama-sama mengaku maha tahu Bang ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Bang, ini pendapat pribadi Bang ya. Sebenarnya itu nggak ada itu Bang. Kalau itu semua cerita-cerita fiksi, misalkan penciptaan alam semesta, itu hanya copy paste Bang.
Jadi mereka tahu kan, dengar dari orang-orang Yahudi kan. Kan orang-orang Yahudi itu tidak semua juga sebenarnya mengetahui isi kitab suci kan. Betul. Jadi mungkin yang digaulin itu orang-orang Yahudi yang tidak hafal kitab suci itu. Jadi kalau dalam Alkitab bilang 6 hari. Dicopas jadi 6 masa kan. Ya. Kata-kata 6-nya kan sama. Tapi kalau diteliti ya, tapi kalau diteliti di Quran juga banyak, ada yang 6 masa, ada yang 8 masa, Bang. Ya. Tapi kalaupun katakanlah 6 masa sama 6 hari itu sama. Kalau kita tanya masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keenam itu apa, nggak ada juga jawabannya, Bang. Kalau kita kan ada lengkap ya. Hari pertama menciptakan apa, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau mereka kan dibilang 6 masa. Tapi kalau kita tanya, coba terangkan masa pertama sampai masa keenam Tuhanmu ciptakan apa aja. Nggak bisa dijawab, Bang. Ke laut langsung. Oke. Jadi terlalu banyak yang dipaksakan, Bang. Jadi memang susah kalau ngadepin mereka itu, Bang. Terlalu banyak dongeng-dongengnya. Siap. Oke, ya. Oke, itu saja itu aja, Bang. Itu aja, Bang ya. Makasih, Bang. Ya. Jadi kawan-kawan, ya itu memang realita ya. Mereka bilang Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Oke, masa pertama apa diciptakan? Jawabannya apa? Wallahualam. Halo King Kafir Murtad, silakan King Kafir. Shalom, Le. Shalom, silakan. Ya, jadi kalau saya lihat tadi itu, ya itu lawak-lawakan aja itu. Mereka itu selalu ngarang itu dari dulu. Iya. Jadi mereka selalu bilang begini yang benar, begini yang benar. Padahal fakta sejarah itu kan mencatat, kan gitu. Siapa Isa, siapa Yesus Kristus itu kan fakta sejarah itu mencatat. Kalau yang dibilang Isa itu kan fiktif malah. Pastiannya itu benarkah ada Isa? Itu kan masih tanda tanya. Masa Miriam, saudara Harun sama Musa, kan itu udah jauh itu, Le. Itu katanya Bunda Maria menikah dengan Yusuf. Nah, kalau Miriam nggak punya suami. Jadi ini kan udah kontradiktif, udah jauh. Jadi dari segala jalur mana juga nggak bisa dipaksakan itu satu orang, itu memang berbeda. Setuju saya dari awal. Nah, kalau soal dibilang kitab Al-Quran, ya saya sih namanya iman mereka ya gitu ya. Kalau bagi saya sih ya kayak tadi itu, kayak kemarin yang saya bilang itu, Muhammad bertemu malaikat katanya Namus itu juga taunya dari si Warakah, sedangkan si Warakah aja nggak mau ngikuti si Muhammad, itu aja. Jadi perlu juga kan itu. Jadi kecerdasan mereka tuh masih perlu dipertanyakan gitu aja. Jadi nggak penting bagi saya mereka itu mau apapun yang dibilang, intinya tadi itu Waraka bin Naufal ipar Muhammad kandung tidak mau percaya dengan si Muhammad, itu aja. Mereka harus sadar itu. Itu aja, Le ya. Oke, Le. Oke, terima kasih King Kafir Murtad. Ya. Jadi kawan-kawan, mereka tidak mengerti inti dari pembicaraan yang mereka ucapkan ya. Tetap aja mereka ngotot. Padahal dia sendiri sudah membantah. Halo pembawa damai, silakan. Selamat malam. Pembawa damai. Halo Bang, selamat malam Bang. Malam-malam, silakan. Malam Bang. Malam. Woi, saya bangga sama Abang. Akhirnya tercapai juga ya Bang, tutup mata. Iya, tercapai. Kalau si Zuma tidak akan berani, si Zulkifli. Aduh. Ini Bang, saya berapa ya Bang? 3 poin aja ya Bang. Pertama, saya lihat wajah si Anu Bang, si Yusuf Bang. Kalau Abang menjelaskan Bang, atau Abang mulai menyerang, dia mulutnya itu Bang, menggigit, dia selalu gigit bibirnya itu Bang, seakan-akan dia gemas. Mungkin dia ingin ingin mencakar Abang kayaknya kalau dekat ya. Baru komentar, baru ya temannya ini Bang, seakan-akan mulai gerah juga sama jawaban Abang ini. Terus yang ini Bang, yang lucunya kan Abang tanyakan Injil Nabi Isa, terus ini si Yusuf tanya kembali sama Abang, mana kitab Injil Nabi Isa kalau kamu tahu, mana? Itu kan bodoh. Yang ditanya dia, kok dia balik tanya. Nah, untuk jawabannya Abang itu derita kamu.
karena itu kitab kamu. Nah, itu bagus jawabannya Bang. Saya senang. Berarti dia akan terpojok Bang. Iya kan dari tadi ya Bang. Ya, Kan sudah tugas dia itu ada kok, yang tugas ditulis aku oleh kan. sudah ada yang dibawakan siapa? Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal. Sudah dituliskan oleh seizin Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu dia cari Bang. Bukan tanyakan ke Rudi Yohanes lagi. Itu kan lucu. Terus Abang katakan nih, apakah Allah mau tahu Injil Yohanes, Lukas, Markus, Yohanes? Apakah Allah mau tahu? Dia kan bilang tidak tahu Bang. Kami tidak mengimani Injil itu. Terus kenapa masih dia sama-samakan Yesus dengan Isa? Ya betul. Iya kan Injil yang dibawa Yesus kan perkataannya semua. Jadi yang ditulis oleh murid-muridnya itulah Injil. Dan dari sudah di perjanjian lama pun sudah Injil. Karena berita kedatangan Yesus sudah dituliskan memang. Sudah ada tertulis. Ini kalau Abang tanyakan bilang apakah Injil itu yang di Lukas, Markus, Yohanes yang dibawa Isa, dia pun tidak mau. Dia ambil saja yang diambil saja yang enak-enaknya saja. Dan itu dari Injil orang Kristen, bukan dari Injilnya. Seharusnya kan diambil dari Injil yang dibawa Nabi Isa, dari apa yang diceritakan tentang Al-Qur'an, bahwa ada loh Injil yang dibawakan Nabi Isa dan sudah ditaruh di dalam mulutnya. Seharusnya itu mereka cari tahu di mana Injil yang ditaruh di mulutnya Nabi Isa ini disimpan. Apakah sudah dibukukan atau belum? Seharusnya itu mereka cari, bukan mengorek-korek Alkitabnya orang agama lain. Terus misalnya kalau mereka bilang ada loh di Injil kitabnya orang Kristen. Terus lagi dia bilang sudah dirubah-rubah. Yang belum dirubahnya yang mana? Seharusnya kita minta yang mana yang belum dirubah. Coba mari kita cocokkan sama Injil yang di Bible. Kalau ada di Quran, ada sudah ditulis di Injil, ini Injil Nabi Isa yang sudah ditulis, baru ada di Injil Bible, banyak yang dirubah. Kan ada persamaannya Bang. Dia lagi begini Bang. Dia mengatakan bilang nih, kenapa kalau memang Isa itu dengan Yesus Barnabas sama, coba tunjukkan kenapa sampai bisa mau disamakan Yesus Barnabas dengan Isa. Dijelaskan, kan sudah dijelaskan bahwa Isa itu tidak disalibkan, diserupakan. Begitu pula dengan Yesus Barnabas, tidak disalibkan, diserupakan. Seharusnya sih kan dia tahu Bang. Kenapa sih Rudi Yohanes ini ngotot menyamakan Isa dengan Yesus Barnabas? Kan Yesus Barnabas tidak disalibkan, penjahat yang dibebaskan. Jadi betul apa yang katakan? Jangan-jangan Isa juga ini penjahat yang diserupakan. Ya itu aja Bang, terima kasih. Salam Bang. Oke, terima kasih pembawa damai. Ya, lucunya mereka kawan, kalau mereka ngotot bahwa Isa adalah Yesus, sah. Tapi kalau kita katakan Yesus Barnabas adalah Isa, mereka nggak terima. Loh, kan itu juga ada di dalam kitab suci misalnya, nggak terima dia kawannya. Loh, Isa membawa Injil, mana Injil Isa? Nggak bisa ditunjukkan. Ya Barnabas juga bisa mengaku bawa Injil. Ditanya, mana Injilmu Barnabas? Nggak bisa ditunjukkan, kan sama kawan. Makanya saya garis bawahi, kalau kalian ngotot, ya kalau enggak ya sudah, berarti memang berbeda ya kawannya. Semoga mereka paham. Halo Donald, silakan. 1000 tahun tadi sudah ya. Donald, selamat malam, silakan. Ya, selamat malam Bang Rudi. Siap, silakan. Jadi dari tadi saya nonton Bang Rudi itu debat sama Yusuf ya. Jadi tadi sebenarnya dalam perdebatan Abang tadi ke Bang Yusuf itu mau membuktikan sebenarnya bahwa walaupun memang temanya tentang tentang perbedaan atau persamaan antara Isa dan Yesus, tetapi kalau sebenarnya dikejar dari apa yang dikatakan Yusuf tadi, kan dia mengulang-ulang tadi mengatakan tentang
bahwa Yesus menyuruh untuk menyembah di mana itu di surat Matius tadi ya, Matius pasal berapa tadi yang tentang pencobaan itu bang di padang gurun. Iya, Matius 4 pasal 10 ya. ayat 10. Nah, jadi kan yang dia kutip cuman yang perkataan Yesus terakhir. Bahwa kita hanya menyembah Allah dan hanya berbakti kepada Allah. Tetapi dia tidak mengutip ayat 7-nya. Bahwa Yesus di situ mengatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia kan beruntun itu. Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan kemudian di ayat berikutnya Yesus mengatakan bahwa engkau hanya menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Jadi di ayat ke-7 itu Yesus mengatakan engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu. Pada saat itu siapa yang dicobai iblis? Yesus. Ya, Yesus. Jadi Yesus mengatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di situ Yesus secara tidak langsung mengatakan mengatakan sendiri bahwa Dia adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu. Jadi itu aja bang. Shalom, Oke, Bang. ya terima kasih Donald ya. 1000 tahun sudah tadi bro. Halo 1000 tahun. Belum lah. Salam Oke, Horas. silakan. Horas silakan. Begini lah, aku dari dulu memang sering berdebatnya tapi via chat aja gitu kan mengenai Isa dan Yesus Kristus. Yang aku ingin menyampaikan pertanyaan itu pertanyaan apa motif mereka ingin menyamakan Isa Al-Quran dengan Yesus Kristus? Tujuan mereka apa? Dan setelah itu apa? Sebenarnya apa yang ingin mereka inginkan? Sekali lagi, Yesus ada tiga. Ada 3 nama Yesus yang ku tahu di Alkitab. Yesus huruf Y yang disebut Kristus, Yesus Barnabas, dan Bar Yesus. Kita jangan salah-salah, harus lengkap Yesus Kristus. Kristus itu adalah gelarnya. Jangan mau Yesus saja kalau bisa. Nah, itu aja yang ku bilang, ini pertanyaan. Oke. Apa yang mereka inginkan, untuk apa? Motifnya apa? Setelah dapat itu apa tujuan ke depannya? Karena ini pun sampai terbalik pun dunia ini, Maus itu terus yang dibahas, ya kan? Jadi sebenarnya apa? Dan satu lagi, Isa itu di Al-Quran. Aku udah buat note semuanya, udah ku save. Isa itu adalah jalan yang lurus. Sementara di ayat, kalau aku lihat ya intinya di surat berapa namanya itu? Maryam ya. Maryam itulah intinya dari Al-Quran itu. Yang ada namanya surat apa? Ayat pembuat itu Kayafah atau apa itu yang artinya belum ada orang tahu itu apa artinya itu. Kalau benar Isa mereka apa? Yang kedua aku mau nitip pertanyaan. Mana lebih tinggi derajatnya Isa atau Muhammad? Isa tidak disalib tetapi digantikan. Pertanyaannya, siapakah aktor penggantinya Isa? Dan kalau memang Allah SWT itu Maha Kuasa, biarkan Isa disalib, bangkitkan kembali. Apa susahnya? Allah Maha Kuasa. Seperti kita, Yesus Kristus mati dari sudut pandang manusia, hidup kembali bangkit ke surga. Itulah contoh yang diberikan Tuhan Allah kita kepada manusia bahwa ada kebangkitan setelah kematian kalau kita hidup di dalam ajaran Yesus Kristus. Siap. Terima kasih, Salam. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi benar kawannya, apa susahnya Isa mati terus dibangkitkan? Kenapa harus tidak mengalami kematian? Karena memang kalau dimati bangkit itu pekerjaan yang sangat sulit kawan. Dan itu hanya bisa dilakukan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Ya, begitulah kawannya. Apa boleh buat. Kotem. Halo Kotem, silakan. Halo. Wah, suaranya nggak jelas. Kruk krik krik kruk kruk gitu. Oke. Nandar si bibir unta, silakan. Oke, selamat malam Le. Malam, silakan. Menarik memang asik lah kalau dibuat seperti itu debat, cukup menarik. Saya tonton tadi ya,
memang dan keledai-keledai liar itu bisa dibungkam dengan seperti itu, jadi nggak ribut. Ada juga sisi positifnya saya lihat ya kan. Jadi yang lain itu nggak ribut lah. Memang lebih tentram lah kalau saya lihat tadi. Cuman memang kalau bisa sih lebih netral lagi maunya ya kan. Dan jadi harus ada juga aturan usul ini ya kan. Kalau aturannya itu ya mereka gali betul-betul dari Al-Qur'annya, kita gali betul-betul dari Alkitab kan seperti itu. Kita tutup mata kan seperti tadi kan. Jadi yang kulihat tadi di situ dia selalu menyamakan Isa itu Yesus ya kan. Tapi kalau harusnya tadi memang ada tembakan satu Isa itu yang terutama di bumi dan di surga, pernah mereka ada di Al-Qur'an seperti itu kan, terutama di bumi dan di surga Isa itu kan gitu. Artinya kan dia yang dinomorsatukan Allah lah kata orang itu gitu. Jadi si Muhammad ini nomor berapa coba tanyakan dulu kalau memang ke depan nanti ada debat seperti itu dibandingkan Isa dengan misalkan dengan Yesus ya kan. Nomor berapa kasih Muhammad ini dibanding si Isa ini kan gitu. Ya kalau kita jelas Isa itu nggak kita terima itu kalau itu Yesus Kristus ya kan, karena mereka pun nggak mengakui bahwa Yesus Kristus itu nggak disalib ya kan. Sedangkan kita mengakui, dan sejarah pun itu sejarah awal-awal dari Yahudi sendiri pun itu tidak menyangkal bahwa Yesus itu disalib kan seperti itu. Jadi kalau mereka memang misalkan gali Isa itu seperti Yesus, galilah dari Al-Qur'annya kan gitu. Nah, usul ke depan lah bikin aturannya pas tutup mata seperti itu, gali dari Al-Qur'annya, kita gali dari Alkitab kita seperti itu usulanku itu aja kira-kira. Tapi ya keledai-keledai liar udah pada diam lah itu. Udah lebih teratur lah kalau tutup mata nampaknya. Kalau buka mata, waduh ributnya minta ampun itu ya kan. Oke, semangat terus tetap jalan ya. Siap, terima kasih Nandar si Bibi Runta ya. Bibi Runta pun sampai datang ke sini ya. Pembawa damai tadi semuanya sudah. Halo Ibu Galeri 99, selamat malam Bu. Silakan. Halo. Malam Pak Rudi, semangat. Malam Bu. Ya. Semangat Pak Rudi. Siap Bu. Nabi Isa itu Isa itu lahir itu untuk apa sih? Dia tujuannya lahir. Tanpa kan nggak tahu dia. Iya nggak tahu. Ya. Iya ayah baik itu. Terus tadi kan ngomong dia dia nggak percaya dengan Yohanes Matius Markus ya. Tapi dia ngutip Nabi Isa itu mengikuti ajaran tauhid sama ajaran Yohanes, ajarannya Yohanes loh. Katanya dia nggak percaya, tapi kan kenapa dia ngikutin itu Injil Isa, Injil Yesus? Dia nggak ngerti ya Injil itu apa. Injil itu kan berita kebenaran kan. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu itu kan juga Injil. Ya dia pikir mungkin Injil itu hanya dari Perjanjian Baru aja. Jadi dia mungkin nggak ngerti juga. Terus dia bilang anehnya lagi suruh nanya Isa, tanya langsung balik lagi. Terus dia yang terakhir tadi, itu Nasrani akan masuk neraka loh. Memang Nasrani tidak masuk neraka ya nggak apa-apa, silakan. Dia pikir jadi kita itu kita kan Kristen ya masuk semua Nasrani masuk neraka ya biarin aja Mamang Bidat. Jadi dia juga nggak bisa nerangin di Warakah itu juga dia itu cuman ngutip ya, dia bilang sadur ya. Jadi dia juga nggak ngerti juga tuh Warakah Denova itu juga nggak ngerti juga sepertinya. Jadi mungkin terus gini Pak Rudi, coba Pak Rudi nanti ini riset ya Pak Rudi gali. Kan Pak Rudi punya rekamannya. Terus ayat apa Pak Rudi kan bisa lihat itu. Nanti coba di ayat apa bener nggak ngomongannya itu? Siap. Nah, iya enggak. Jadi yang dia omong bener nggak dia? Mesti takiyah itu.
nggak sama, dia asal ngomong terus ini bla 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 bla, kan kita nggak tahu. Jadi Pak Rudi kan bisa nanti lihat satu pas diem pas apa hanya di riset lah, di itu ya digali. Dia tadi ngomong di ayat apa-apa, terus itu dia ngomong Arabnya. Loh, kok tertutup Bu? Itu mati apanya? Halo Bu, Oh, ya. galeri. Ya, silakan. ya. Rudi bisa lihat. Nanti bahkan bisa nunjukin ternyata yang dia omong itu ternyata salah. Dan ini nanti kan bisa koreksi itu. Dia merasa dia Pak Rudi itu dia menyerah apa bla bla bla, kayaknya dia menang banget. Saya bilang, buset itu. Ya udah itu. Oke, gitu aja Bu. Pak, nanti di itu aja, di riset aja Pak Rudi. Siap. Bisa toh. Jadi ternyata yang dia omong ternyata bahasanya lain apa gitu aja, biar dia tambah terbuka juga. Enggak kasihan. Oke Bu, galeri 99. Gitu aja Bu. Iya, Pak Ya, Rudi. terima Semangat. kasih. Selamat malam Pak Bu galeri 99. Ya. Kawan-kawan, kalau yang diucapnya mengenai surah 457, saya pikir dia pasti fasih. Karena itu dasar-dasar orang Islam untuk menyerang Kristen ya. Dan banyak lagi, itu yang sering dia ucapkan. Tapi memang ada beberapa yang saya curigai, besok saya lihat ya. Tapi nggak apa-apa juga. Dia juga bisa mengoreksi ayat-ayat yang saya bilang. Dan saya bilang tak ada yang melenceng ya. Nanti bisa dibuka. Dialah, ya suka-suka dia. Halo Sinaga, selamat malam. Silakan Anggia. Terakhir. Oh siap, bravo. Selamat Bang. Jadi bravo buat Bang Rudi, sang debater. Terus yang kedua, terima kasih buat Pak Yusuf. Kenapa? Karena secara mental kulihat hanya dia yang sejauh ini sebagai pionir yang berani tampil tutup mata. Gurunya di mana? Masa pion-pion disuruh maju kan malu. Udah gitu salah telak pula ya kan? Guru dan gimana? Nah itu, jadi ada peribahasa bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah ini nggak tahu sekarang siapa yang guru, siapa yang murid ini, kok mentalitasnya beda kan gitu kan? Jadi malam ini ada satu poin yang mungkin aku bisa lihat sudah dimulai. Jadi besok-besok ini kan jadi patron nih, yakinlah besok juga teman-teman akan ada yang mengikuti pola-pola seperti ini. Tetap rendah hati, tetap berhikmat, itu yang paling penting. Tetap fokus, jangan bergeser dari fokus kita. Jadi, karena aku yakin begitu besok abang lihat reviewnya atau teman-teman itu ngelihat, mereka juga sekarang kan kayak lagi nonton bola tuh bang. Dilihat di pertandingan ini, di poin mana mereka kalah, mereka akan berusaha nanti membuat cocokmologi yang lain, ya kan? Kalau tidak cocokmologi, nggak diangkut. Jadi, selalu klaim kemenangan mereka itu berdasarkan klausul-klausul cocokmologi. Kalau nggak cocok, nggak diangkat. Padahal kan udah jelas-jelas Injil yang diberitakan Yesus itu ya yang ditulis ulang, yang direkam, yang dicatat, dibukukan kembali oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lainnya seperti itu. Cuman kan itu nggak bisa diterima mereka. Kenapa? Karena mereka masih merasa gini, kulihat tadi bang pada sampai poin terakhir abang David masih ngotot mereka mana Injilnya si Isa itu katanya. Aduh ya mah betul dong yang ngangkat beda liar sama nanti isi kepala belum bisa menjangkau. Jadi apa yang kubilangkan hari ini, itulah yang keluar gitu loh. Itu nggak dimengerti. Tapi sejauh ini kita sudah setahap di depan, artinya awal yang baik. Keep it up, tetap berjuang bang. Itu sih poinku malam ini. Kalau apa yang terakhir yaudah. Salam teman-teman yang ada di live chat, salam sama teman-teman yang menonton sekian ratus orang. Tetap jaga iman. Karena apa? Karena perjuangan kita baru dimulai. Era keterbukaan baru dimulai. Perjuangan kita masih keras. Tetap dukung sang debater. Jangan lupa. Sekian ratus orang jempolmu kasih ke Bang Rudi. Mulai Bang Dar. Siap, mulai teh Anggia Sinaga. Ya. Kawan-kawan, itu tadi terakhir ya. Dan kalian paham apa acara hari ini. Dan setelah ini saya masuk dulu ke Pak Bom sebentar untuk ngobrol ngalor ngidul ya. Tapi nggak lama-lama karena ini sudah jam 10. Kawan-kawan, mungkin besok saya live-nya hanya sekali, mungkin pagi atau malamnya. Karena besok saya ada urusan duniawi. Urusan hukum ya. Saya lihat ada gelagat-gelagat tidak baik dari oknum-oknum penegak hukum, maka ya itulah lawan saya ya. Jadi memang perjuangan saya berat
karena hari Selasa pembacaan tuntutan ya. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa esok hari. Sampai jumpa. Salam sang debater. Sehat selalu.